بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر الأحبة إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Dengan selesainya bab ke-14 Kitab Tauhid, malam ini insyaallah ta'ala melangkah bab berikutnya yang ke-15. Mu'allif rahimahullah ta'ala sebutkan bab yang judulnya Qaulullah Ta'ala, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan membawakan beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-A'raf. Kita masing-masing dipersiapkan mushafnya, dibuka surat yang ke-7 dari surat-surat Al-Quran, itulah surat Al-A'raf. Tepatnya pada ayat ke-191 berlanjut ke 192. Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wahum yukhlaqun. Berikutnya ke 192-nya, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Kita akan bahas dulu dua ayat ini dengan dari sisi penafsiran, bagaimana nanti pada bagian terakhir setiap bab selalu ada masail, faidah-faidah, kesimpulan-kesimpulan yang diambil. Maka masail atau kesimpulan yang pertama tentang tafsirul ayatain, penafsiran dua ayat tersebut. Sehingga saat inilah kita akan lakukan tinjauan dari sisi penafsirannya. Namun sebelum kita mengetahuinya lebih lanjut, kita awali dulu apa kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya, khususnya dua bab sebelumnya. InsyaAllah ta'ala masih kita ingat pada benar kita bersama bab kemarin ke-14, pembahasan tentang beristighatsah kepada selain Allah. Nah, juga bab yang ke-13 adalah beristi'adzah kepada selain Allah, termasuk kesyirikan. Lalu apa kaitannya dengan bab ini yang sedang kita berada? Mu'allif hanya sebutkan judul babnya Qaulullah Ta'ala, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lebih lanjut Syekh Muhammad
Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan munasabatul bab lima qablahu, kaitan bab dengan yang sebelumnya tentang al-isti'adzah, tentang al-istighatsah. Muallif sebutkan al-barahin ad-dalla ala butlani ibadah ma siwallah. Muallif ingin sebutkan pendalilan-pendalilan, bukti-bukti tentang batilnya ibadah selain Allah, peribadatan kepada selain Allah. Nah, maka maksud dari bab ini menindaklanjuti kaitannya dengan bab yang sebelumnya. Mu'allif ingin menambahkan pendalilan-pendalilan atau bukti-bukti lebih lanjut terkait batilnya peribadatan kepada selain Allah. Maka dibawakanlah salatu ayat, dibawakan 3 ayat Al-Quran. Maka salah satunya yang pertama kita akan bahas surat Al-A'raf ini. Itulah munasabah. Munasabah itu adalah kaitannya. Apa kaitannya bab ini dengan sebelumnya? Dibahas pula oleh para ulama agar setiap pembaca, setiap talibul ilmi mengetahui keterkaitan. Penulis sebutkan bab ini kemudian bab berikutnya. Alhamdulillah para ulama memberikan bantuan penjelasan kepada kita, jadilah kita paham semata-mata ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk kepada ayatnya. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Kita bahas terlebih dahulu ayat 191-nya. Perhatikan kata demi kata. Allah sebutkan ayusyrikuna. Bukanlah satu kata, tetapi 2 kata. Kemudian yusyrikun. Apa yusyrikun? Yusyrikun adalah kata jamak dari yusyrik. Yusyrik adalah dia berbuat syirik. Karena jamak, maka mereka berbuat kesyirikan. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambahlah dengan alif yang sebelumnya. Bagaimana kita sudah sering tahu dan dengar dan pelajari dalam bahasa Arab bahwa alif biasanya datang pada awal kalimat, maka itu menunjukkan kata tanya. Yang sering kita tahu maknanya adalah apakah. Nah, ayusyrikuna, apakah mereka mempersekutukan Allah? Apakah mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan? Nah, demikian maknanya. Maka tadi sebagai kata tanya, maka dinamakan dengan istifham. Adalah istifham untuk menanyakan. Akan tetapi kata tanya itu terdiri bermacam-macam maksudnya. Maka maksud di sini adalah lil ingkar, sebagai bentuk pengingkaran. Kata atau huruf di sini sebagai bentuk pengingkaran. Artinya apa? Terhadap apa yang mereka perbuat. Selain bentuk ingkar adalah bentuk taubih. Taubih itu celaan. Celaan terhadap
saya mereka perbuat. Demikian Allah memaksudkan bertanya tadi. Dan sekaligus ta'nif. Ta'nif artinya cercaan yang sangat keras. Allah bertanya di situ bukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan sebagai bentuk pengingkaran, pertanyaan sebagai bentuk celaan terhadap perbuatan mereka, pertanyaan sebagai bentuk cercaan yang begitu keras, yang tentunya harapannya mereka sadar mau kembali dengan teguran ini. Bisa dipahami insyaallah, itulah huruf alif, kata atau huruf pertanyaan, istifham lil inkar, pertanyaan untuk pengingkaran, untuk taubih, celaan, dan juga bermaksud untuk ta'nif. Ta'nif itu cercaan. Ayusyrikuna, apakah mereka itu mempersekutukan Allah tentunya, ma la yakhluqu syai'an. Kita perhatikan dulu kata yakhluq. Yakhluqu itu artinya menciptakan. Tetapi diawali dengan la yang panjang, yang artinya tidak. La yang berarti nafi, peniadaan, artinya mereka tidaklah bisa menciptakan. Kemudian sebelumnya diawali dengan ma. Ma itu diartikan dengan apa-apa. Beda dengan man. Man artinya untuk orang yang berakal. Sehingga diartikan dalam bahasa kita siapa. Seperti salah satu contoh ayat yang sudah kita lalui. Pada pembahasan yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, man adallu, siapakah yang lebih sesat mimman yad'u min dunillah, dibandingkan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang mana tidak bisa mengabulkan kepada yang memintanya sampai yaumil qiyamah. Sudah kita lalui kata man pada surat Al-Ahqaf ayat yang kelima. Sedangkan di sini Allah pergunakan dengan ma. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pada ayat ini Al-A'raf 191 Allah gunakan dengan huruf ma dan bukan dengan man, seperti Al-Ahqaf ayat yang kelima. Apa kaitannya? Kalau mau kita bandingkan dua ayat itu, kata beliau sangatlah jelas, karena pada Al-Ahqaf 5 itu orang-orang yang meminta kepada sesembahan selain Allah telah menurunkan kedudukan yang dimintainya tadi dari kedudukan orang yang berakal. Man adallu, siapa yang lebih sesat? Padahal yang Allah maksudkan tentunya adalah benda-benda tadi yang dimintai selain Allah. Allah sengaja gunakan dengan kata tanya untuk orang yang berakal, tetapi pada kenyataannya justru sebaliknya, itu tujuannya untuk merendahkan kedudukan yang semestinya berakal kepada yang tidak berakal, agar mereka sadar juga bahwa yang mereka seru tadi adalah sesuatu yang tidak berakal.
Sedangkan pada al-araf ini adalah yang dimintai adalah tidak bernyawa. Nah, al-asnam, berhala-berhala kesembahan selain Allah Jalla wa'ala tadi adalah jamad, tidaklah bernyawa, yang tentunya tidak akan mungkin bisa mencipta atau memperbuat sesuatu. Kenapa? Karena jamad karena tidak bernyawa, la yufid, sehingga tidak bermanfaat sedikit pun apa yang mereka serukan. Nah, di sini kita telah dapatkan faedah pada huruf ma. Tatkala kita mau mengingat kembali pada surat Al-A'raf ayat yang kelima. Di sini Allah gunakan dengan ma, pada al-Ahqaf kelima Allah gunakan dengan man. Dan ini faedah ilmu yang perlu kita cerna dengan baik. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Apakah mereka itu menyekutukan tentunya Allah dengan apa-apa yang tidak bisa menciptakan syai'an. Sering kita dapati, kita ketahui kata syai'un, syai'an, itu maknanya adalah sesuatu. Jamaknya asya, asya'un. Nah, kemudian harokatnya adalah fathatain. Fathatain, kasratain, dan matain itu namanya tanwin. Kalau ada kata diakhiri harokatnya dengan tanwin, itu jenisnya nakirah. Jadi ada terbagi dua, nakirah dan ma'rifah. Maka kalau tanwin, maka nakirah. Nah, kalau sudah nakirah, faedahnya adalah atau fungsinya tufidul umum, memberikan maksud umum. Apa-apa yang tidak bisa menciptakan apa? Sesuatu apapun. Apa sesuatu tadi? Ya pokoknya sesuatu, apapun bentuknya. Nah, sifatnya kan umum. Itu jenis nakirah. Kalau ma'rifat adalah tertentu jenisnya. Salah satu tandanya kata itu berawal atau bersambung dengan al. Ini juga faedah ilmu dari sisi bahasa Arab, kemudian ditinjau pula dari sisi fungsinya. Syai'an nakirah, yang mengandung sifatnya umum. Apa-apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Nah, berikutnya wahum yukhlaqun. Wahum itu satu dua kata. Wa dengan hum. Wa adalah huruf sambung. Hum itu artinya mereka. Sedangkan mereka, kalau mau dibahasakan seperti itu, sedangkan mereka yukhlaqun, diciptakan. Mereka itu sendiri buatan orang. Nah, bukan menciptakan untuk dirinya sendiri, tapi mereka itu dibuat. Patung, berhala, mereka tidak bikin sendiri, tetapi dibuat, dipahat, sebagainya. Maka Allah katakan wahum yukhlaqun, justru mereka itu adalah buatan orang. Kalau mereka tadi sudah keadaannya buatan orang, bagaimana kemudian bisa menciptakan, dia sendiri saja diciptakan. Wahum yukhlaqun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri adalah buatan orang. Bisa dipahami sampai di sini? 191. Wahum yukhlaqun adalah wasfun hadihil asnam, penciptaan terhadap sesembahan-sesembahan tadi bil ajzi wan naqsi, dengan ajiz. Ajiz itu kelemahan,
Naqas itu kekurangan. Allah sebut yukhlaqun, diciptakan. Bukan yakhlukun mencipta, tapi di sini majhul, asif, yukhlaqun. Nah, mereka justru diciptakan. Kalau mereka itu dicipta, dibuat, berarti menunjukkan kelemahan dan kekurangan. Nah, dan itu tidak mungkin pensifatan bagi Al-Khaliq. Pensifatan bagi Al-Khaliq, Al-Khaliq itu pencipta. Sesuatu yang dinamakan sebagai pencipta tidak mungkin memiliki dua sifat tadi, al-ajz wan naqs, lemah dan kekurangan. Nah, apalagi Al-Khaliq itu tidak boleh punya sifat al-hudus wal fana. Al-hudus itu baru. Nah, kalau baru itu berarti tadinya belum ada, jadi ada. Tidak mungkin sifat itu bagi Al-Khaliq. Dan tidak pula Al-Khaliq itu punya sifat al-fana. Al-fana itu lenyap, tidak kekal, bisa musnah artinya. Allah tidak mungkin punya sifat al-hudus, dan tidak pula punya sifat al-fana. Catat ini agar tidak hilang kaidah ilmu. Baik, kita sudah selesaikan satu ayat. InsyaAllah mudah-mudahan bisa dipahami. Kita melangkah pada ayat berikutnya 192. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Wala itu juga bukan satu kata, tetapi waw sendiri, la sendiri. La di situ artinya tidak. La nafi, peniadaan. Kemudian kata kerjanya yastati'un, jamak. Tunggalnya yastati'u. Yastati' artinya mampu atau dapat. Karena jamak artinya mereka dapat atau mampu. Tapi karena didahului dengan la, berarti tidak mampu, tidak dapat. Wala yastati'una, dan mereka tidak mampu. Siapa mereka di situ? Maksudnya berhala. Berhala itu tidak mampu. Tidak mampu untuk apa? Nasron. Tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Nasr, pertolongan. Lahum itu juga dua kata. La dengan hum. La itu artinya untuk. Hum itu artinya mereka. Untuk mereka. Nah, maka didahulukan lahum, kemudian baru nasra. Wala yastati'una lahum nasra, dan mereka tidak bisa memberikan nasra, pertolongan lahum, untuk mereka. Mereka di situ yang kedua adalah yang memintanya, yang memohon-mohon kepada berhala tadi. Maka berhala itu tadi semua la yastati'una lahum nasra. Mereka tidak bisa memberikan pertolongan kepada yang memintanya. Wala anfusahum, wa satu kata, huruf la juga demikian. Anfusahum, anfus dengan hum. Anfus jamak dari nafsun, jamak dari kata nafsun, jamaknya anfus atau nufus, artinya jiwa atau diri. Hum itu maknanya mereka. Wa
wala anfusahum, dan tidak pula pada diri-diri mereka yansurun, mereka memberikan pertolongan. Atau kalau mau dibalik, wala yansuruna anfusahum. Anfusahum itu sesungguhnya bisa ditaruh di belakang setelah yansuruna. Wala anfusahum yansurun, atau wala yansuruna anfusahum, dan tidak pula mereka bisa memberikan pertolongan anfusahum kepada diri mereka sendiri. Nah, jangankan mau nolong yang lainnya, mau mengabulkan orang-orang yang meminta kepadanya, dia sendiri tidak bisa menolong terhadap diri-dirinya. Itu maksudnya. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Maka kita dapat di sini anfusahum didahulukan sebelum yansurun. Yang semestinya atau tidak masalah ketika anfusahum diletakkan setelah yansurun. Wala yansuruna anfusahum. Kata atau kalimat wala anfusahum yansurun itu sebagai tambahan tentang kondisi atau keadaan mereka. Tadi sudah dibilang pada sebelumnya mereka tidak bisa menciptakan, justru mereka diciptakan. Mereka tidak dapat menolong mereka, tidak bisa menolong orang-orang yang memohon meminta kepadanya. Ditambah lagi wala anfusahum yansurun. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ziyada ala dzalik, ini sebagai tambahan terhadap yang sebelumnya, di mana ajizuna 'ala al-intisar li anfusihim, bahwa mereka itu lemah untuk menolong terhadap diri mereka. Fakaifa yansuruna ghairahum, bagaimana menolong yang lainnya? Gitu. Bagaimana mau menolong kepada yang lainnya? Maka dengan ayat ini Allah Jalla wa'ala ingin menjelaskan betapa lemahnya sesembahan-sesembahan tadi. La tasluhan takunu ma'budah, tidak layak, tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Kalau sudah terbukti seperti itu, kita jawab dengan akal yang sehat saja, kita menyatakan tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Dari sisi mana bisa diterima oleh akal yang sehat mereka dijadikan sesembahan? Maka sama sekali tidak. Kata Syekh Al-Utsaimin, tidak pantas, tidak layak untuk dijadikan sesembahan min arba'ati wujuh, dari 4 sisi. Silakan dicatat. Tidak layak untuk dijadikan sesembahan ditinjau dari 4 sisi. Yang pertama, annaha la takhluq, bahwa mereka tidak bisa menciptakan. Karena sifatnya pencipta itu bisa mencipta. Mereka apa yang mereka lakukan? Tidak bisa menciptakan, justru diciptakan. Kalau sudah yang pertama ini tidak bisa terbukti, maka tidak berhak untuk diibadahi. Tidak berhak untuk diibadahi. Annaha la takhluq, bahwa mereka itu tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Sisi yang kedua, annahum makhluquna minal adam, bahwa mereka itu posisinya sebagai makhluk minal adam, yang asalnya tidak ada. Ya.
Buktinya tadi dikatakan wahum yukhlaqun, mereka dibuat buatan orang. Nah, maka dengan itu mereka membutuhkan kepada lainnya. Membutuhkan kepada yang lainnya. Itu yang kedua, bahwa mereka itu makhluk minal adam yang berasal dari tidak ada. Sisi yang ketiga, annahum la yastati'una nasrad da'ina lahum. Mereka tidak bisa menolong, tidak mampu memberikan pertolongan kepada pemohonnya, kepada yang memintanya. Ini yang ketiga, tidak mampu memberikan pertolongan. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memberikan faedah berikutnya. Allah sebut dengan kata la yastati'un. Antum simak kembali Al-A'raf 192. La yastati'un, tidak dapat, tidak mampu. Nah, itu lebih mengena, lebih tepat dibandingkan ketika Allah mungkin mau nyebut la yansurunahum. Ya. La yansurunahum, seandainya Allah sebut la yansurunahum, tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka, niscaya mereka akan punya celah untuk membantah. Nah, apa kira-kira yang akan mereka membantahnya atau berkelit? Ya iya, memang tidak bisa memberikan pertolongan karena tidak mampu. Nah, Allah tidak katakan la yansurunahum, tapi Allah katakan la yastati'una lahum nasra, tidak mampu. Nah, disinilah kita dengan semakin mengupas, semakin paham kenapa Allah letakkan kata ini dan bukan kata itu. Salah satu yang kita perhatikan pada ayat ini, Allah katakan la yastati'una lahum nasra, tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Bukan tidak bisa menolong mereka. Nah, tidak bisa menolong bukan berarti tidak mampu. Nah, itu satu saat ada kemampuan bisa. Tapi Allah katakan di sini tidaklah mampu untuk menolong mereka. Maka dengan penggunaan kata ini, liduhuri ajzihim, untuk semakin menampakkan kelemahan mereka. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, annahum la yastati'una nasra anfusahum, bahwa mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Sebagaimana penjelasan yang telah disebutkan. Demikianlah 4 sisi yang menjadi alasan la tasluh an takuna ma'budah, tidak layak untuk dijadikan sesembahan. 4 alasan tersebut. Semoga tentunya kita bisa paham 2 ayat tadi, 191 dan 192. Nah, alhamdulillah, yang belajar dengan waktu yang relatif tidak lama, kita sudah pahami 2 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang kita luangkan untuk belajar adalah ibadah yang besar. Nah, maka kita berusaha untuk selalu istiqamah untuk belajar, untuk talabul ilmi. Berikutnya kita melangkah ayat pendalilan yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, surat Fatir. Surat Fatir ayat ke-13. Alladzina
tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Alladzina itu dua kata, wa dengan alladzina. Alladzina kata sambung, jamak, bentuknya jamak, alladzina. Bentuk tunggalnya alladzi. Kalau dua, alladzaini. Kalau lebih dari dua, jamak alladzina. Sering, banyak kita dapati dalam Al-Quran. Waw pada awal ayat adalah huruf sambung. Dan orang-orang yang tad'una min dunillah, tad'una min dunillah, yang menyeru, yang meminta, min dunihi, dari selainnya, maksudnya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyeru atau berdoa di sini terkandung dua bentuk doa, baik itu doa masalah maupun doa ibadah. Orang-orang yang melakukan perbuatan tadi menyeru selain Allah, baik sifatnya itu meminta sesuatu ataupun dalam bentuk doa ibadah yang menyekutukan selain Allah Jalla wa'ala. Ma yamlikuna min qitmir. Ma apa-apa, ma yamlikuna min qitmir. Ma di situ artinya adalah nafi, peniadaan, sehingga berarti tidak. Yamlikuna bentuk jamak, tunggalnya yamliku, karena jamak yamlikuna. Yamlik artinya memiliki, karena ada huruf ma yang berarti nafi, berarti tidak. Ma yamlikun, tidaklah memiliki, min qitmir, dari selembar qitmir. Tidak mampu memiliki walaupun selembar qitmir. Apa qitmir itu? Qitmir adalah kalbun nawat at-tamrah, bungkusnya bijinya kurma, atau mungkin bisa dikata kulit arinya, biji kurma. Antum tahu kurma? Insya Allah pasti tahu. Dalamnya ada bijinya. Nah, biji tadi ada selaputnya. Itu dalam bahasa Arab namanya qitmir. Qalbun nawatut tamrah. Nah, maka Allah Jalla wa'ala sebutkan kata qitmir di dalam Al-Quran untuk menjelaskan haqaratus syai', kehinaan sesuatu yang Allah sebut dengan kata yang berbeda-beda tapi satu makna, atau bahasa Indonesia sinonim. Ada sinonim lain selain qitmir. Allah sebutkan ketiganya itu dalam ayat dan surat yang berbeda. Maka qitmir salah satunya sudah kita dapatkan pada surat Fatir ayat 13 ini. Nama yang lain adalah Al-Fatil. Terletak pada 3 ayat. Nah, yang pertama pada surat An-Nisa ayat 49. Nanti antum bisa buka mushaf
An-Nisa ayat ke-49 Allah sebutkan kata fatil. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Apakah kalian tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya itu bersih, suci? Nah, maksudnya di sini Yahudi wan Nasara yang menganggap diri mereka itu suci. Balillahu yuzakki man yasha. Sebenarnya Allah Jalla wa'ala bersihkan siapa yang Allah kehendaki. Wala yudlamuna fatila. Mereka tidak dianiaya, tidak dizalimi sedikit pun. Fatil. Tidak dizalimi. Kalau tadi fatil itu satu makna dengan kitmir, tidak dizalimi walaupun selembar kulit arinya kurma. Nah, Allah tidak akan menzalimi terhadap hambanya sedikit pun. Di terjemah disebutkan dengan sedikit pun. Tapi kalau kita tahu lebih lanjut fatil itu semakna dengan kitmir, kita bisa memahamkan lebih lanjut. Sedikit tadi diibaratkan seperti itu. Selain An-Nisa 49 juga An-Nisa 77. An-Nisa 77. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakan bahwa kehidupan atau kesenangan dunia itu qalil, sebentar, sedikit. Wal akhiratu khair, dan akhirat itu lebih baik. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Nah, tidak akan dizalimi sedikit pun. Kemudian juga surat Al-Isra. Al-Isra ayat 71. Antum catat ini semua. Surat Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Ingatlah suatu hari, yang di hari itu nad'u kulla unasin. Kami akan panggil tiap umat biimamihim dengan pemimpin-pemimpin mereka. Faman utiya kitabahu biyaminih, maka siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, fa ulaika yaqra'una kitabahum, dan akan diberikannya kitab itu pada mereka. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Tidak dizalimi. Kebaikan apapun yang telah dikerjakan selama di dunia, Allah catat sekecil apapun. Ya, selembar, jadi ibaratkan selembar kulit arinya kurma pun Allah akan balasi. Wala yudlamuna fatila. Maka apa itu al-fatil? Fatil adalah silkun yakunu fi syiqqi. Definisi al-fatil, silkun, benang atau kulit ari yang ada pada belahan alladhi fin nawat, pada biji kurma. Al-fatil silkun yakunu fi syiqqi alladhi fin nawat. Satu lagi biar tidak tertinggal, waktu Isya sudah masuk ini. An-naqir. Sinonim berikutnya an-naqir. Pakai qaf, an-naqir. An-naqir, an-naqrah, allati takunu ala dhahrin nawat. Lubang yang berada pada punggungnya kulit kurma tadi. Hampir sama. An-naqrah allati takunu ala dhahrin nawat. Allah sebut kata an-naqir pada An-Nisa. Pada surat An-Nisa lagi. Tepatnya pada ayat ke-53. Nah, Allah menyatakan, Am lahum nasibun minal mulki, fa'idzal la yu'tunan nasa naqira. Ataukah ada bagi mereka bagian dari kekuasaan?
Kendati pun ada, kata Allah, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak dapat memberikan kebaikan kepada manusia atau kepada masyarakatnya. Tidak selayaknya untuk ikut memegang jabatan dalam pemerintahan. Naqirah. Nah, sedikit pun. Dan juga surat An-Nisa, ini beberapa ayat sudah surat An-Nisa. An-Nisa 124. An-Nisa 124. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, yang mana dia adalah orang yang beriman, maka mereka lah masuk ke dalam jannah wa la yuzlamuna naqira, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Kita sudah tahu sedikit pun tadi maknanya naqir adalah selembar dari kulit ari kurma. Wala yudlamuna fatila. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas pada surat Fatir ayat ke-13 dengan penjelasan tadi yang terakhir tentang ketmir. Maka ada 3 penyebutan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.